Baik, Paman. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan dari Paman Ignas ya. Eh, Kristus sendiri ya Bapak Ibu di dalam kitab suci juga pernah mengatakan bahwa eh, ada tertulis tentang Dia di dalam Taurat ya. Dia harus menggenapi itu ya. Inilah perkataanku. Nah, ini ketika Kristus telah bangkit dari antara orang mati ya. Ketika murid-muridnya ragu-ragu tentang siapa Kristus itu, maka dia mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab para nabi, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yang saya tampilkan sebentar Bapak Ibu itu hanya sebagian kecil. Contoh, kita mulai dari kitab Mazmur, di mana Kristus menggenapi yang tertulis tentang Dia dalam kitab Mazmur, yaitu ketika Dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani. Maka Dia menggenapi Allahku Allahku, ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Eli Eli lama sabachthani. Kristus menggenapi yang tertulis tentang Dia dalam kitab Mazmur. Lalu di dalam kitab para nabi masih banyak Bapak Ibu ya, ini bagian-bagian kecil saja. Di dalam kitab para nabi mana? Ketika Kristus di dalam Injil nanti mengatakan, lalu Dia membuka gulungan dari kitab Nabi Yesaya dan berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan seterusnya. Hal ini diucapkan Kristus juga di dalam Injil. Dia menggenapi yang tertulis tentang Dia di dalam kitab para nabi. Masih ada lagi Bapak Ibu. Misalnya ya, Yesaya 52, Yesaya 53, Yesaya 42, masih banyak lagi. Oke? Ini hanya contoh. Oke. Lalu di dalam kitab Taurat yang digenapi yang mana? Selain yang saya ceritakan tadi bahwa Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 16 mengatakan bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah Anak Manusia akan ditinggikan. Itu tertulis di mana yang digenapi itu? Tertulis di dalam salah satu dari 5 kitab Taurat. Ya, yaitu Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun. Yang lain di mana? Yang lain adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu di dalam Ulangan 18 yang diklaim oleh Kainama itu. Mengapa? Mari kita lihat sedikit mengenai di sini berbicara tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, di mana terjadi percakapan Musa dan Elia dan Yesus ketika transfigurasi. Mari kita lihat. Transfigurasi terjadi di mana? Ya. Oke, saya buka. Kita bisa membaca ya di dalam kitab suci ya. Misalnya dalam Matius ya. Dalam Matius 17 ayat 9 dan seterusnya. Di mana ya lokasi yang sama ya. Tadi terjadi di gunung,
Ini juga terjadi di gunung, ya, yaitu Gunung Tabor dalam Injil dikatakan, ya, Gunung Tabor. Memang nama gunungnya tidak sama, tetapi terjadinya di gunung. Lokasinya sama. Berarti apa yang disampaikan Musa ketika transfigurasi? Tentu saja penggenapan tentang kemesiasan Yesus sebagai puncak dan kepenuhan segala wahyu ilahi. Kristus sang penyelamat kita. Jadi tidak ada kaitan nabi dari bani manapun selain nabi dari bani Israel. Itu dari saya. Saya kira satu putaran lagi kita akan closing statement. Silakan Paman Wahyunata menyampaikan dulu putaran ini. Setelah itu nanti satu putaran lagi kita closing statement. Silakan Paman. Oh, oke. Jadi dari data-data yang kita sampaikan itu memang Ustadz Kainama ini hanya klaim saja. Saya tidak tahu mengapa ya ustadz-ustadz yang di umat sebelah itu banyak yang menubuatkan nabinya dari Alkitab. Kenapa tidak memakai kitabnya mereka sendiri? Kenapa harus mencari kitab dari Alkitabnya kita? Apakah karena mereka merasa bahwa Allahnya sama, atau dugaan saya sih adalah karena mereka merasa Allahnya sama. Jadi beberapa orang Islam yang mungkin muncul di room ini atau di LC itu merasa bahwa Allahnya itu sama. Dan padahal Allahnya itu tidak sama. Jadi ya mereka seperti krisis krisis kepercayaan gitu, atau krisis iman, sehingga harus mencari dari Alkitabnya orang lain. Itu saja, Bro ya. Baik, oke. Putaran yang terakhir ini adalah penutup dari live kita. Silakan Paman Ignatius Loyola. Halo Paman. Halo. Halo Paman. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Paman. Maaf. Kita masuk kepada closing statement. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama bahwa apa yang dikatakan Kainama sudah jelas salah ya. Ini sudah kita terangkan, dan tidak bisa ya sebetulnya kan Ustadz ini mengkais Alkitab yang tidak memiliki dasar dan tidak memiliki makna gitu, apalagi dia kaitkan juga dengan modal tanda kutip ya, mencoba-coba menggunakan bahasa Ibrani dan sebagainya. Oke lah gitu, mempelajari bahasa Ibrani dan sebagainya, tapi itu kan kita tetap bisa melihat bahwa apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh rekan-rekan Muslim, terutama Kainama dan kawan-kawan, itu sebetulnya kan menyimpang gitu ya, menyimpang dari kebenaran Alkitab gitu, menyimpang dari kebenaran sejarah, dan menyimpang pula dari kebenaran dari perkataan Musa dan perkataan Yesus sendiri ya. Yesus sudah berkata loh di dalam Yohanes 5 tadi kan, bahwa apa yang dikatakan Musa itu dia menceritakan tentang aku gitu. Jadi kalau misalnya Kainama dan kawan-kawan itu melakukan penyimpangan, itu jelas menyimpang dengan ajaran Yesus. Jadi jangan mengklaim bahwa rekan-rekan Muslim itu lebih Kristen gitu daripada orang Kristen sendiri pada saat dia berusaha ingin mengimani Kristus gitu, tetapi dia percaya bahwa ulangan itu untuk Nabi, bukan untuk Kristus kan gitu. Itu kontradiktif. Nah, terus kemudian saya cuma ini aja melihat bahwa fenomena bahwa klaim ini kan sebetulnya memang
diupayakan gitu ya. Karena kalau misalnya memang semua klaim itu tidak ada dasarnya, itu juga sebetulnya secara psikologis ya bagi rekan-rekan Muslim pun juga bisa menjadi lemah iman gitu, atau bisa memperlemah iman karena nggak terbukti kan gitu. Nah itu memang sebetulnya kita pun cukup menghormati ya seperti itu ya gitu. Tapi memang kalau misalnya ingin melakukan klaim itu harus ada dasar dan makna dan harus ada kebenaran ya gitu. Bukan melakukan sesuatu yang akrobatik dan ternyata menimbulkan kedosaan kan gitu. Itu tapi dalam persoalan kita selama puluhan tahun ya berapologetika dan berapologetika ya, dan kemudian ada klaim-klaim tentang nubuat gitu terhadap Nabi memang tidak ada ya, tidak mendasar lah gitu. Bahkan ada beberapa klaim yang ternyata bisa menjerumuskan ke dalam jurang kan. Nah nanti mungkin ada ke depan bisa membahas ini ya di dalam channel ini tentang klaim-klaim itu gitu, meskipun sudah terbahaskan channel sebelumnya aman gitu. Dan saya pikir ini juga menarik juga untuk kita bisa mempelajari dan bisa memberikan informasi ya kepada rekan-rekan Katolik berkaitan dengan ini dan bisa menjawab gitu ya terhadap klaim-klaim, dan jangan salah gitu kalau misalnya pada saat klaim ini kemudian mereka terima, itu kan menjadi menjadi kerugian dan penyesalan nanti kalau misalnya kemudian ada yang tiba-tiba menerima gitu klaim itu kan gitu. Nah terus yang ketiga itu ini saya mungkin agak keluar jalur ya dari apa yang kita diskusikan. Tadi Paman Gea itu membuka Al-A'raf ya, itu surah ke-7 ya, ayat 157 kan? Iya. Itu bisa dibuka. Itu kita mulai dari ayat ke-149.